Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Ushulud Da'wah As-Salafiyah untuk sesi yang terakhir ini, yaitu pada Al-Aslu At-Tasi'. Kita sampai pada pondasi yang ke-9, munabadatu ahlil bid'ah wa tahdhiri minhum atau wa tahdhiru minhum. Wajib menjauhkan diri dari ahlil bid'ah dan wajib mentahdzir, memperingatkan umat dari mereka. Pondasi dakwah salafiyah yang ke-9 di sini menjauhkan atau menjauh dari ahlul bid'ah dan memperingatkan umat dari mereka. Tentunya siapa itu ahlul bid'ah? Yaitu mereka yang membuat atau melakukan kebid'ahan dan mereka berwala serta berbarok di atas kebid'ahan tersebut. Ini berlaku bagi para tokoh-tokohnya atau orang-orang yang mereka senantiasa wala wal barok di atas kebid'ahan tersebut. Kata Asy-Syaikh, ajma as-salaf ala munabadati alil bid'ah wa tahdhiru minhum. Para salafus saleh telah sepakat untuk menjauh dari ahlul bid'ah dan memperingatkan umat dari mereka. Sekali lagi, ini adalah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah dan sudah kita bacakan pada saat yang lalu dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya menjauh dari mereka. Ada hadiahnya enggak ini? Enggak ada sini. Habis. Ada yang tahu enggak ayat mana yang kita baca sebagai dalil wajibnya menjauh dari ahlul bid'ah atau majlisnya ahlul bid'ah? Ada yang masih ingat? Enggak ada. Tawadhu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Sungguh kata Allah telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, apabila ayat-ayat Allah diperolokkan, fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Rasul mengatakan
idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyanha anhu. Apabila salah seorang dari kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka wajib dia menjauh darinya. Dan kata Imam Ibnu Battah, fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat daripada fitnahnya ad-Dajjal. Ini ada insyaallah di buku ini ada ucapan beliau, nanti kita baca. Kemudian kama hakahu anhum al-Qadhi Abu Ya'la. Ijma' tadi diriwayatkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la wa ghairuhu minal muhaqqiqin. Sekali lagi, wajibnya menjauh dari ahli bid'ah dan wajibnya mentahdzir mereka ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para as-salafu as-salih. Kemudian kata beliau, wa mimma yajduru at-tanbih alaihi fi hadhil qadhiyah, yang selayaknya untuk kita ingatkan dalam masalah ini, ada poin penting yang perlu diingatkan, anna ahlal bid'ah fi zamanina hadza yatasattaruna bilibasis sunnah. Perlu antum ketahui, antum pahami bahwasanya ahli bid'ah di zaman kita ini sekarang mereka bersembunyi di balik baju sunnah. Atau kalau kita bahasakan, ada serigala berbulu sapi, domba, kambing dan seterusnya. Banyak ahli bid'ah yang mereka mengaku ahli sunnah, atau mereka juga pakai kata-kata saya salafi, bahkan ditambah lagi garis lurus lagi. Garis lurus namun di dalam garis yang bengkok lagi. Nah, jadi harus kita waspada. Gak semua orang yang mengaku di atas sunnah betul-betul di atas sunnahnya Rasul. Bisa jadi di atas sunnahnya kelompok Khawarij, bisa jadi di atas sunnahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Karena kata-kata as-sunnah itu maknanya secara bahasa at-tariqah, metode. Bisa jadi orang itu mengaku al-sunnah, maksudnya sunnahnya nenek moyang mereka, bukan sunnahnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun harus antum ketahui, ahli bid'ah di zaman kita sekarang ini terkadang mereka memakai pakaian sunnah atau melabelkan, menisbatkan diri mereka kepada dakwah sunnah. Wa yakhtafuna khalfa ismiha, mereka bersembunyi di balik nama sunnah tersebut. Bainamahum gharikuna fil bid'ah, padahal mereka ini sangat amat tenggelam di dalam kebid'ahan mereka. Ya'rifu dzalik kullu man nadhara ilaihim an qurbin. Hal ini diketahui oleh setiap orang yang dekat dengan mereka. Yang jauh mungkin hanya lihat casingnya saja, nggak tahu dalamnya penuh dengan kebid'ahan. Contoh ada satu orang yang dianggap sebagai dai sunnah katanya, punya pondok pesantren. Namun penyimpangannya sebagaimana penyimpangan kelompok Harokah. Salah satu gurunya ceramah masalah tauhid tidak boleh. Ceramah masalah sikap ahli sunnah terhadap ahli bid'ah, terhadap pemimpin kaum muslimin tidak boleh. Jadi ada orang-orang yang sekali lagi memakai casing sunnah, namun di dalamnya penuh dengan keyakinan-keyakinan yang sesat, metode-metode dakwah yang sesat menyesatkan. Harus berhati-hati. Bahkan ada pula katanya perguruan tinggi sunnah atau salafi, namun ada guru-gurunya yang ngajari filsafat. Ada yang nyuruh santri-santrinya baca Quran. Naudzubillah min dzalik.
Hati-hati, ya. Banyak yang menyelinap di barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tala ala ma yatasarruna bihi min hizbiyat. Yang dekat dengan mereka akan mengetahui bagaimana kebobrokan mereka, bagaimana kesesatan penyimpangan mereka dari hizbiyahnya, fanatik golongan mereka, wa tanzimat, ya, dan juga organisasi-organisasi rahasia mereka, wa muhawalati khuruj ala hakimil muslim, dan mereka pun memiliki pergerakan untuk bisa mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Dan antum juga harus pahami kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam syarah kitab Syarhus Sunnah Imam Muzani, masih kita kaji di Surabaya. Beliau mengatakan al-khuruj alal hakim yang qasim ila qismain. Memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu ada dua kategori. Yang pertama al-khurujul fi'li, keluar dengan perbuatan, yaitu dengan menghunuskan senjata, menumpahkan darah. Yang kedua al-khurujul qauli atau fikri, memberontak lewat ucapan atau pemikiran. Kalau ada orang yang dia tidak meyakini pemimpin kita ini sebagai pemimpin kaum muslimin, maka dia ini sudah dianggap apa? Keluar dari khuruj alal hakim. Dia dianggap termasuk kelompok khawarij. Maka tidak mesti namanya khawarij itu yang memberontak lewat senjata. Cukup orang itu, kata para ulama, tidak meyakini pemimpinnya yang muslim itu pemimpin kaum muslimin, maka dia sebagai al-khawarij. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin, maka dia khawarij atau pengikut kelompok al-khawarij. Kemudian kata beliau, wa nakthil lil bai'ati, orang yang bersembunyi di balik nama sunnah itu terkadang punya pemikiran tidak mau membaiat pemimpin kaum muslimin. Padahal Rasul mengatakan, man mata wa laysa fi unuki bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat, yaitu kepada pemimpin muslim, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dan baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai suatu negara kaum muslimin atau kekhalifahan menguasai dunia kaum muslimin. Baiat tidak ada dalam Islam untuk tokoh agama, untuk pemimpin ormas atau ketua partai atau ketua takmir atau yayasan, tidak ada. Kalaupun mereka dibaiat, itu baiat yang bid'ah. Baiat yang ada dalam Islam dalam sejarah Khulafa Rasyidin hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Maka sungguh sesat, batil kelompok-kelompok tersebut yang memakai hadis tadi untuk membaiat tokoh-tokoh mereka. Tidak ada dalam Islam baiat kecuali untuk pemimpin kaum muslimin, entah khalifah, entah raja ataupun presiden. Wa nahwi dzalik. Jadi sekali lagi ada orang-orang atau dai-dai yang casingnya sunnah cuma punya pemikiran sesat, yaitu mencaci maki pemimpin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, di antaranya dengan pemikirannya atau tidak mau membaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hada da'bu min alil bid'ah fi hada zaman huwa da'bu alil bid'ah qadiman. Kelakuan perbuatan alil bid'ah seperti ini sudah dilakukan oleh alil bid'ah sejak zaman dahulu kala. Kalau kata orang Arab bahasa kasarnya itu jadul kilab wahid. Apa artinya? Nenek moyang anjing itu sama satu. Jadi sama, kelakuannya sama. Nah,
Wa bihadzal amali taruju bid'ah. Dengan mereka bersembunyi di balik sunnah, maka bid'ah mereka ini cepat menjalar kepada kaum muslimin, terutama kepada pengikut sunnah. Karena dianggap sudah jenggotan, pakai jubah, bahkan mungkin pakai surban, bahkan mungkin kajian-kajiannya pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal tafsirnya, syarahnya dari otaknya sendiri. Maka sekali lagi dalam kita menimba ilmu agama harus selektif. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya Jiwa Mufidah, ada 2 barometer kalau kita mau mencari ilmu, yaitu yang pertama lihat akidahnya, sesuaikah dengan akidah salaf ataukah tidak. Dan yang kedua, apakah orang itu berkompeten dalam bidang ilmu yang dia mau ajarkan dari ilmu agama tersebut. Bukan lihat dari followernya, bukan lihat viral atau tidak ceramahnya, bukan lihat dari retorikanya yang indah. Ahlul bid'ah banyak yang pinter ngomong, ya. Bahkan dulu ada tokoh Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha, muridnya Hasan al-Basri. Gurunya ahli sunnah, ulama tabi'in, muridnya sesat. Maka dari sini antum ambil pelajaran, jangan tertipu dengan slogan propaganda. Oh ini ustadz muridnya Syekh Fulan. Tidak mesti akidahnya sama dengan apa? Gurunya. Dan itu terbukti. Mengaku murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namun ikut khuruj dengan jamaah tabligh. Tobat dari salafi. Ya. Ini sekali lagi harus kita pahami, nggak semua namanya murid sesuai dengan akidah gurunya yang ahli sunnah. Semua lagi timbang tadi, akidah sesuai nggak dengan akidah sunnah. Orang ini berkompeten tidak dalam ilmu yang diajarkan? Kalau tidak, tinggalkan. Ya. Ini sekali lagi karena bahaya kalau kita terjebak ke dalam lingkaran ahli bid'ah yang mereka menyamar menjadi ahli sunnah wal jamaah. Wa tasbut fil qulub. Kalau sudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan bid'ah tersebut, itu akan merasuk ke dalam jiwanya, maka susah terkadang untuk keluar bid'ah tersebut. Asyubah khotofa, syubhat cepat menarik. Di sini banyak dibawakan asar dari ulama tentang wajibnya berhati-hati menjauh dari al-bid'ah. Di antaranya dibawakan riwayat Ibnu Battah, wa qarrawa Ibnu Battah rahimallah fil ibana bi sanadihi an Mufaddal ibni Muhalhal wa huwa ahadu thiqat al-ubad ashabus sunnah annahu qala. Ada seorang yang bernama Mufaddal bin Muhalhal, beliau termasuk ahli ibadah yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, termasuk ahli sunnah. Kata Mufaddal bin Muhalhal, kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'ati hadzartahu wa fararta minhu walakinna yuhadditsuka bi ahaditsi sunnah fi budwi majlisihi. Ini termasuk ulama salaf dahulu. Ini sudah mewarning kita, memperingatkan kita awas dengan trik-trik liciknya ahli bid'ah. Kata Mufaddal bin Muhalhal, apabila ahli bid'ah itu duduk denganmu, mengajarimu langsung dengan menyampaikan bid'ah-bid'ahnya, engkau akan cepat langsung lari. Ya. Namun ahli bid'ah itu pertama kali ketika mengajar, dia membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini istilahnya permainan cantiknya ahli bid'ah. Terkadang baik sama antum awalnya demikian, namun di belakang itu mereka punya makar, wa makar Allah. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, ahlul bid'ah kal aqrab. Ahlul bid'ah itu seperti kalajengking, skorpion. Yadfanuna ru'usa wa abdanahum, menyembunyikan kepala dan badan mereka di bawah tanah. Wa yudhiruna adnabahum, namun menampakkan apa? Ekornya. Kalau ada kesempatan akan menyengat dia. Hati-hati. Ya. Kalau nggak ada kesempatan memang baik-baikan sama antum.
Hati-hati. Ini sekali lagi sejak zaman salaf sudah diingatkan. Hati-hati bahaya alil bid'ah, mereka ini licik, ya, licin bin apa lagi. Nah, walakinna yuhadditsuka bi ahaditsi sunnah fi budui majlisi. Ya, pertama kali enggak langsung menyampaikan bid'ahnya, enggak, menyampaikan qala Allah qala Rasul. Ya, namun ya ditakwil-takwilkan juga. Summa yudkhilu alaika bid'atahu. Kalau sudah antum tertarik, mulai dia masukkan apa? Bid'ahnya. Hati-hati. Fala alla talzam qalbaka, maka itu pun akan merasuk ke dalam hatimu. Fama tatakhud min qalbika. Kapankah akan bisa keluar bid'ah itu dari hatimu? Ini liciknya ahli al-bid'ah. Walihadil illatil malhuda wa hiya dukhulul bid'ah fil qalb wa khasyatu uluqiha bihi kana salaf rahmatullah ta'ala alaihim la yastamila lil mubtadi' kalaman. Karena sebab inilah, yaitu bahwasanya kalau bid'ah itu sudah masuk dalam hati, susah untuk keluar, karena hati itu lemah. Maka dari sinilah para ulama salaf dahulu tidak mau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah sama sekali. Mereka sangat amat betul-betul mengamalkan firman Allah tadi, sabda Rasul tadi, menjauh dari ahlul bid'ah sejauh-jauhnya, lebih daripada jarak antara truk. Kan ada truk jaga jarak itu kan. Ini lebih dari itu. Para salafus saleh sangat amat berhati-hati. Mereka enggak mau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Wa yahrisuna kullal hirsi alal ibtiat anil mawatin allati yatakallam fi ahlul bid'ah. Dan mereka sangat amat semangat untuk menjauh dari majelis-majelisnya ahli al-bid'ah. Seperti sekarang ini, harus kita waspada, baik di dunia nyata atau di dunia maya, harus menjauh. Jangan mengatakan, enggak Ustaz, anak enggak pernah bermajelis dengan mereka, cuma anak ikut grup medsosnya mereka. Ini lebih dahsyat lagi, hati-hati. Antum juga harus selektif, ikut grup-grup apa, WA ataupun medsos dan sebagainya. Kalau sudah ada al-bid'ah di sana, tinggalkan. Jangan antum sok, nanti akan disampaikan bagaimana. Seperti yang di Rasul sampaikan pada dalam hadis beliau, ada orang yang menantang Dajjal, akhirnya apa? Jatuh ke dalam syubhatnya Dajjal. Asyubah khattafa, syubhat cepat menarik, sedangkan hati al-qulub dhaifah. Kemudian di sini diriwayatkan qad rawa Ibnu Battah fil Ibana aidan bi sanadi an Muammar qala kana Ibnu Tawus jalisan. Ada anaknya seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Tawus. Dia sedang duduk. Faja'a rajulun minal Mu'tazilah. Kemudian dia didatangi oleh seorang Mu'tazilah. Kalau sekarang liberal. Faja'ala yatakallam. Orang liberal, orang Mu'tazilah ini berbicara di hadapan Ibnu Tawus. Qal fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'ai fi udunai. Dia pun langsung apa? Memasukkan jarinya ke telinganya biar enggak mendengarkan apa? Ucapan ahli bid'ah tersebut. Wa qala li ibnihi ay bunayya adkhil usbu'aika fi udunaika washdud. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya juga, wahai anakku, tutup telingamu. Sampai demikian. Kalau kita malah apa? Wah, apa viralnya nih? Naudzubillah min dzalik. Ini ulama tabi'in. Mereka sangat amat khawatir jatuh ke dalam syubhatnya al-bid'ah. Kok kita naudzubillah min dzalik yang jauh keilmuannya akidah dari mereka, namun apa? Sok menantang syubhat tersebut. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdur Razzaq, faqala an nafsihi, dia berkata tentang dirinya, qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa huwa ahadul Mu'tazilah. Ada seorang Mu'tazilah berkata kepada Abdur Razzaq As-San'ani, aral Mu'tazilah indakum katsiran. Aku melihat kelompok Mu'tazilah, pengikut Mu'tazilah itu banyak di tempat kalian. Qultu na'am, kata Abdur Razzaq, iya. Wa hum yaz'umuna annaka minhum. Mereka mengatakan bahwasanya engkau termasuk dari mereka. Qala afala tadkhul ma'i hadzal hanud hatta ukallimak. Qala qultu la.
ketika Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya ingin ngajak ngobrol, berbicara dengan Abdur Razzaq As-San'ani, dia mengatakan, "La, aku enggak mau." Qala lima, kenapa kau enggak mau? Qultu, kata Abdur Razzaq, li'annal qalba dhaif. Karena hati itu lemah. Ini ulama ahli hadis Abdur Razzaq As-San'ani punya kitab Al-Musannaf. Beliau mengatakan al-qalb dhaif, hati itu lemah. Wadin laisa liman ghalab, dan agama itu bukan bagi yang menang-menangan. Terkadang ada orang yang suka debat, mungkin dia menang debat, tapi hatinya sudah kerasukan apa? Syubhat sedikit atau banyak. Ini sekali lagi wasiat ulama-ulama salaf untuk menjauh dari ahli al-bidah. Riwayat yang berikutnya, haddatsana, kata Sa'id bin Amir, haddatsana Salam bin Abi Muti' anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sakhtiyani. Ada seorang ahli bid'ah berkata kepada ulama al-sunnah yang bernama Ayyub As-Sakhtiyani, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar," kunyanya Ayyub As-Sakhtiyani, "as'aluka an kalimah, aku ingin bertanya kepadamu satu kata." Qala Ayyub, "wa jala yushiru bi isbai wala nisfa kalimah." Kata beliau, aku enggak mau mendengar meskipun separuh kata. Jangankan satu kata, separuh pun aku enggak mau mendengar. Ini tegas kerasnya ulama salaf. Demi apa? Keselamatan mereka di dunia wal akhirah. Karena kalau sudah masuk perangkap mereka, susah bisa keluar. Allah mengatakan fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, semakin Allah apa? Simpangkan, semakin Allah sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah istilahnya mencicipi syubhatnya ahli al-bidah. Kalau sudah masuk wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, enggak ada yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kita baca lagi riwayat yang berikutnya. Lama qadima Sufyan Ats-Tsauri, halaman 71, kita lompati sebagian. Lama qadima Sufyan Ats-Tsauri al-Basra, ja'ala yandur ila Amr Rabi' bin Subeh. Ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke Basra, Irak, beliau melihat kepada seseorang yang bernama Ar-Rabi' bin Subeh. Wa qadrihi indan nas, dan dia Sufyan Ats-Tsauri melihat dia memiliki kedudukan di tengah manusia. Fasal an madhabihi, Sufyan Ats-Tsauri bertanya tentang mazhabnya Ar-Rabi' bin Subeh. Jadi enggak apa-apa tanya orang ini apa manhajnya, agar kita waspada, agar kita tahu siapa lawan siapa kawan. Itu bukan lebay, bukan sesuatu yang berlebihan. Apalagi demi kemaslahatan umat juga. Faqalu lahu ma madhabu ila sunnah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri bertanya tentang Rabi' bin Subeh tadi, orang-orang mengatakan mazhabnya tidak lain adalah mazhab Ahlus Sunnah. Laisa na'rifu min madhabi ila sunnah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, man bitanatuhu, siapa teman-teman dekatnya? Ini bukan sekedar tanya apa manhajnya, namun tanya siapa teman-teman dekatnya. Kata orang-orang Ahlul Qadar, teman-temannya kelompok Qadariyah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Huwa Qadariyun. Dia juga sama pengikut apa? Qadariyah. Karena apa? Secara sunnatullah. Kata orang Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung itu bertengger bersama siapa? Ada enggak burung hantu bertengger sama burung merpati? Secara umum tidak ada. Namanya burung bertengger dengan apa? Jenisnya masing-masing. Kalau dia ahli sunnah, nggak mungkin berteman dekat dengan al-bidah, dengan kelompok al-qadariyah. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung teman dekatnya. Kalau ada orang yang mengaku salafi, namun lengket dengan ahli bidah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, dia juga sama sebetulnya. Mungkin dia apa? Menyamar. Atau mungkin dia apa? Nifaq. Naudzubillah min dzalik. Nanti akan disampaikan oleh beliau.
Kemudian Ibnu Battah mengomentari kisah Sufyan Ats-Tsauri tadi. Kata beliau, kata Ibnu Battah rahimahullah, rahmatullah ala Sufyan Ats-Tsauri laqad nataqa bil hikmah fasadaq. Semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri, sungguh apa yang keluar dari ucapan tadi penuh dengan hikmah, ya, dan itu sungguh benar kata beliau. Wa qala bil ilmi fawafaqal kitab was sunnah, dan dia berkata di atas ilmu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa ma tujibu al hikmah, ya, wa yudriku al ayan wa ya'rifu ahlul basirah wal bayan, dan apa yang disampaikan dari ucapannya tadi itu betul-betul keluar dari orang-orang yang di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah sendiri telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan teman-teman dekat kalian yang bukan dari golongan kalian, yang bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Maka sekali lagi harus kita betul-betul katanya salafi, ya ini wasiat salaf, menjauh dari orang-orang tersebut. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullah membawakan sabda Rasul, al arwah junudun mujannadah. Namanya roh itu akan seperti burung, itu akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Fama ta'arafa mina i'talaf, kalau sesuai bersatu, ya. Wa ma tanakara mina ikhtalaf, kalau berbeda akan berpisah. Namanya ahli sunnah gak mungkin bisa bersatu dengan ahli bidah. Kalaupun ada persatuan, itu persatuan yang semu, tahsabum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, kemudian riwayat berikutnya dari Ahmad bin Sinan rahimahullah, beliau mengatakan, la in yujawirani sahibu tunbur ahabu ilayya min an yujawirani sahibu bid'ah. Aku lebih suka punya tetangga ahli maksiat, mungkin pemusik atau penyanyi, ya, daripada aku bertetangga dengan ahli bid'ah. Sebagian riwayat yang lain mengatakan lebih baik aku bertetangga dengan babi dan anjing daripada bertetangga dengan ahli bid'ah. Ya, kalau anjing bisa untuk jaga rumah, ya kan? Kalau bid'ah malah apa? Membinasakan. Naudzubillah min dzalik. Wa mubtadi' yufsidun nas, ahli bid'ah ini merusak akidah manusia. Kemudian kita bawakan lagi ucapan Ibnu Battah tadi yang berkaitan dengan Dajjal. Ini ucapan beliau secara lengkap. Allah ma'syaral muslimin, wajib kalian wahai kaum muslimin bertakwa kepada Allah. La yahmilanna ahadan minkum husnudhanni binafsihi. Jangan salah seorang di antara kalian itu terlalu pede, ya, terlalu percaya diri. Wa ma'ahidahu min ma'rifati bi sihhati madhabi alal mukhatara bidini fi mujalasati ba'di ahli ahwa. Jangan dia merasa telah kuat akidahnya untuk dia menantang ahli bid'ah dengan apa? Mendatangi majelis mereka. Fayaqul, dan dia pun mengatakan udakhilu li unadirahu, aku akan mendatangi fulan dari ahli bid'ah untuk aku menasihatinya, untuk aku mendebatnya. Auli li astakhrija min madhabau, untuk aku mengeluarkan subhat-subhatnya. Fa innahum ay al mubtadi'ah, karena sesungguhnya ahli bid'ah asyaddu fitnatan minad dajjal. Ini yang kita sampaikan kapan lalu dan yang tadi. Wa kalamuhum alsaq minal jarab, ucapan ahli bid'ah lebih lengket daripada penyakit kusta. Wa ahraq lil qulub minal lahab, lebih membakar daripada bara api, membakar hati daripada bara api. Walaqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum fajalasuhum ala sabil inkar warad alaihim famazalat bihim al-mubasatatu wa khafiyal makruh wa daqiqul kufri hatta sabau ilaihim
Kata Ibnu Battah, sungguh aku melihat sekelompok orang yang dahulunya melaknat ahlul bid'ah, dulunya mencaci maki ahlul bid'ah, namun suatu saat mereka duduk dengan ahlul bid'ah pertama kali untuk mengingkari, untuk membantah, duduk dengan mereka untuk membantah, menasihati mereka. Namun lama kelamaan apa yang terjadi? Mereka pun ikut dalam gerombolan ahlul bid'ah tersebut. Kalau istilah orang Jawa, tresno jalaran saka kulino. Cinta itu sebab diantaranya sering ketemu. Kalau sudah sering ketemu dengan mereka, duduk bersama mereka, muncul rasa cinta kepada mereka. Maka hati-hati. Jangan sok salaf saja, mereka hati-hati. Kita harus lebih lagi. Baik. Ini poin yang ke-9. Sekarang yang terakhir, al-aslu al-ashir, pondasi yang ke-10, iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala keadaan. Ini sebetulnya kesimpulan dari semua poin-poin yang sudah kita bahas. Wajibnya belajar ilmu agama itu bagian kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengamalkan ilmu itu juga bagian mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan seterusnya. Sampai bab terakhir tadi, menjauh dari ahlul bid'ah, mentahdzir ahlul bid'ah, itu juga merupakan bentuk pengamalan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran rubala dengan tangannya, fa ilam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Di antaranya membantah ahlul bid'ah dengan lisan, dengan ceramah atau dengan tulisan. Syekhul Islam mengatakan, ar-radu alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah itu mujahid. Jadi sekali lagi, pondasi yang ke-10 ini kesimpulan dari semua pondasi yang sudah kita lalui, yaitu wajibnya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman siapa? Para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini dibawakan banyak ayat tentang wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagainya sudah kita bacakan. Di antaranya firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah memutuskan dan Rasulnya memutuskan suatu perkara untuk dia punya pilihan yang lain. Harus memilih apa yang Allah dan Rasulnya pilih. Demikian pula Allah mengatakan, innama qaulal mu'minin idza du'ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin apabila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian pula dibawakan di sini beberapa hadis, di antaranya sabda Rasul, taraktu fikum syai'ini lan tadillu ba'dahuma idza tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah Al-Quran dan sunnahku. Kemudian kata Syekh, wa mimma yanbaghi an yu'lam anna adama tahkimil kitabi wa sunnah fi kulli syu'un wal ahwal yanjumu anhu minal adral wal mafasid asy'al katsir. Di antara yang perlu kita ketahui, kalau orang itu tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala keadaannya, maka akan mendatangkan banyak kerusakan dan kemadaratan. Di sini sudah kita tekankan pada pembahasan yang lalu, kita Ahlus Sunnah berbeda dengan kelompok Khawarij. Kita berhukum dengan hukum Allah dalam segala keadaan, dalam semua bidang kehidupan kita. Kalau kelompok Khawarij, kelompok teroris, mereka menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum al-hudud, potong tangan, rajam dan sebagainya. Mereka lupa hukum Allah mencakup masalah akidah, hukum Allah mencakup masalah
ibadah, hukum Allah mencakup masalah muamalah, hukum Allah mencakup masalah tasyri', masalah penampilan, pakaian, ini juga termasuk yang di bawah naungan hukum Allah, wajib berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid menyebutkan banyak kemadaratan, kerusakan, bahaya kalau orang itu tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kata beliau, lamma a'radun nasu an tahkimil kitab wa sunnah wal muhakamati ilaihima wa taqadu adamul iktifa bihima wa adalu ilal ara wal qiyas wa istihsan wa aqwal syuyukh aradalahum min dalik fasadun fi fitarihim. Kalau manusia itu keluar menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan mereka lebih menggunakan akal pikiran mereka atau kias mereka atau perasaan mereka, atau mereka lebih mengutamakan ucapan tokoh-tokoh mereka daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan menimbulkan kerusakan fi fitarihim, dalam fitrahnya mereka, wa dzulmatun fi qulubihim, itu akan membawa kegelapan dalam hati mereka, wa kadarun fi afwahihim, pemahaman mereka akan kotor, wa mahkun fi uqulihim, akal mereka akan tertutup, wa ammathum hadil umur, maka itu semuanya akan menimpa mereka, wa ghalabat alaihim hatta rubiya fiha sighar, dan itu akan menular juga kepada generasi berikutnya. Dan masih banyak lagi yang beliau sampaikan. Intinya sebagaimana kata Allah, faman wa man a'radu an dzikri fa inna lahum ma'isyata dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari Al-Quran dan Sunnah, maka kami, kata Allah, akan berikan dia kehidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, kehidupan yang sempit di dunia dan sempit di alam barzakh. Na'udzubillah min dalik. Dan kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dalik. Maka inilah ma'asal muslimin yang harus kita betul-betul pahami, bahwasanya kewajiban kita yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh, dakwah salafiyah, untuk kita bisa memahami 10 usul dakwah as-salafiyah. Kalau kita mau ulang dari awal secara ringkas, al-asul awal, yang pertama, antusias dalam belajar ilmu agama, yaitu belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang kedua, mengamalkan Islam secara kafah, totalitas. Yang ketiga, berdakwah ke jalan Allah, menyeru manusia ke jalan Allah, kepada tauhidullah di atas ilmu ala basirah. Dan yang keempat, antusias dalam berpegang teguh dengan akidah salaf, baik dari sisi mempelajarinya, mengamalkannya, ataupun mengajarkannya. Yang kelima, al-ihtimam bisunnatin nabawiyah, semangat dalam berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah. Yang keenam, merujuk kepada para ulama ahli sunnah. Merujuk di sini bukan fanatik, bukan menyatakan mereka maksum dari kesalahan, tidak, namun menimba ilmu dari mereka, mengambil ucapan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak boleh taklid buta kepada mereka, tidak boleh ta'assub kepada mereka. Yang ketujuh, menjauh dari kelompok-kelompok sesat atau kelompok-kelompok harokah. Yang kedelapan, bersikap kepada pemimpin kaum muslimin sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh. Dan yang ke-9 tadi, menjauh dari ahli bid'ah serta memperingatkan umat dari bahaya mereka. Dan yang terakhir, yang ke-10, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala keadaan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dari ringkasan kitab Usulu Dakwah Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor
Abdus Salam Barjas rahimahullah taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa istiqomah di atas dakwah salafiyah, di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Bismillah. Tidak ada? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, yang pertama Allah mewajibkan pertama kepada kita ku anfusakum. Selamatkan diri kalian. Jangan Anda seperti lilin menyinari orang lain sedangkan antum meleleh, antum binasa. Yang pertama ku anfusakum. Kecuali kalau antum betul-betul sudah paham akidah sahihah. Sudah betul-betul mumpuni dalam akidah dan melihat mereka ini orang-orang yang masih bisa ditarik kepada sunnah Rasulullah SAW, maka silakan untuk menasihati mereka. Tapi yang kita maksud secara umum, jangan kaum muslimin datang ke majelis tokoh-tokoh yang bid'ah. Paham ya? Jangan disalahpahami. Itu yang paling utama. Jangan juga di majelisnya tadi WA al-bidah. Menjauh di sini, menjauh dari majelis ilmunya mereka, dari hari-hari perayaan mereka, dari ritual-ritual bid'ahnya mereka. Adapun kalau antum misalnya punya Pak RT alil bid'ah, kalau antum menjauh nggak dapat surat untuk menikah. Ini kita hukum secara umum. Kalau sekedar assalamualaikum waalaikumsalam, ini tidak ada masalah. Selama memang kita bisa menjauh dari majelis-majelis keilmuan mereka. Nah, wallahu a'lam. Memang ini butuh perincian masih panjang, yang kita sampaikan hanya sekelas info saja. Nanti ada pembahasan masalah hukum memboikot alil bid'ah. Nah, itu panjang penjelasan. Cuma ini secara umum kaidah secara umum kaidah asal tidak boleh kita duduk di majelis ahli al-bid'ah. Nah, yang lain? Nah, yang pertama salah satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tua diantaranya mengajak mereka kepada kebenaran. Itu salah satu bentuk kata ulama berbakti kepada orang tua, yaitu dengan kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan akidah sahih kepada orang tua dengan cara yang sopan, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara bil hikmah wal mau'idati al hasanah. Dan kita lebih tahu bagaimana cara menyampaikan, kapan kita bisa menyampaikan dengan baik. Itu yang pertama, sampaikan. Adapun hidayah taufik di tangan Allah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah taufik bukan di tanganmu, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada paman beliau Abu Thalib, sampai Allah turunkan ayat Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita menyampaikan dengan baik. Dan jangan lupa doakan orang tua tersebut semaksimal mungkin. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Atau tadi mungkin di antara kita mendakwainya, ajak orang tua ke kajian-kajian sunnah,
ajak ya, diajak Pak ikut ya kajian, nanti setelah kajian saya traktir makan sate ya. Nggak ada masalah kita berikan dunia ya. Kalau misalnya kita punya harta misalnya, Pak ikut kajian sunnah saya berikan Mercedes Benz, nggak ada masalah. Demi kebaikan apa? Orang tua. Kita ya berikan dunia, namun kita dapat apa? Akhirat, ya kan? Nah, semaksimal mungkin apa yang kita bisa ya jalankan untuk mendakwai orang tua kepada sunnah, meskipun harus kita rela mengorbankan dunia kita, tidak ada masalah. Nah, ada yang lain sebelum kita akhiri? Ya, saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan juga kepada yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.